التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة والحمد والرسول بكتاب الله سنة رسول عمل بهما ابتغاء مرضات وذرب سعد وسقاط عند الموت عافية ثم إلى رسولنا شفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رواية أبي ويقول الأنبياء المسلمين وزوجه وذريته وآل بيت أجمعين جميع التابعين أولياء علماء وشهداء ثم شيخ الدين الله يولي درجات وجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا الآخرة وفي كل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة وخاتم عند الموت بحفظه على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابنا صلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. الحمد لله Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari tafsir Al-Baghawi, masih dalam suratul Ahzab. Yang terakhir kita sudah membahas ayat 55, mulai dari 53, 54, 55 berkenaan dengan adab dan sopan santun di dalam rumah Rasul SAW. Yang mana kita dilarang untuk masuk ke rumah Rasul kecuali dengan izin daripada beliau. Dan apabila pun ada hidangan, maka hendaknya setelah makan hendaknya kita langsung daripada orang-orang tersebut, hendaknya langsung meninggalkan rumah itu dan tidak duduk lama di rumah Rasul SAW. Karena Rasul sendiri malu untuk mengusir mereka yang ada di rumah beliau. Kemudian juga wairona inah, yakni hidangan yang memang tidak sengaja memang ada kebetulan terhidang, bukan menunggu atau duduk di rumah Rasul mengharap hidangan dari beliau SAW yang belum masak atau belum datang. Dan juga termasuk daripada bersopan santun kepada istri beliau Ummahatul Mukminin untuk tidak meminta sesuatu, menanyakan sesuatu kecuali di belakang hijab. Dan itu lebih suci untuk hati kaum muslimin, juga hati mereka para Ummahatul Mukminin. Dan juga larangan untuk mengganggu atau menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga larangan untuk menikahi istri-istri beliau setelah wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dan juga dijelaskan bahwa tidak dosa atas istri Nabi SAW untuk berjumpa dengan bapak-bapak mereka, ya mahram mereka. Yang itu sudah kita jelaskan panjang lebar pada ayat 55. Diikuti oleh ayat 56, yang mana di situ puncak pemuliaan dari Allah SWT kepada Rasulnya SAW. Yang mana pada ayat 55 dan sebelumnya, yaitu tentang adab atau sopan santun kepada beliau sendiri SAW. Yang itu juga menunjukkan kemuliaan beliau, sehingga Allah langsung yang mengajarkan tentang bagaimana kita harus bersopan santun, beradab kepada beliau SAW. Dan puncaknya bahkan Allah sendiri yang mencontohkan bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW.
Itu dalam ayat 56 surat Al-Ahzab. Surat ke-33 ayat 56 yang sudah masyhur ayat tersebut, yaitu firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusholluna, mereka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada beliau, wasallimu, dan bersalamlah kepada beliau, tasliman, dengan sungguh-sungguh daripada salam. Yang mana cukuplah daripada kemuliaan daripada beliau sallallahu alaihi wasallam dan solawat, kemuliaan pahala solawat itu, bahwa kalau dalam seluruh ibadah, solat kita, shallu kama ra'aitumuni usolli, Rasul bilang solatlah sebagaimana aku solat. Kemudian juga puasa dan begitu juga haji khudu, yang beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya manasik kalian, dan seterusnya. Semua ibadah-ibadah itu kita mengikuti Rasulullah SAW. Kecuali sholawat kita langsung mengikuti Allah SWT. Semua ibadah itu kita mengikuti Rasulullah SAW, tata caranya. Tapi sholawat itu langsung mengikuti kepada Allah SWT. Dan Allah merintah sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah merintah puasa, Allah tidak semua sudah puasa. Tapi Allah merintah sholawat, Allah dulu yang menunjukkan bahwa Allah itu bersolawat kepada Rasul SAW. Walaupun tentunya maknanya jangan digambarkan sholawat itu seperti kita sholawat kepada beliau, yaitu mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaih, ini untuk Allah dan malaikatnya. Karena Ibnu Abbas, sebenarnya dalam tafsir Baghawi dikatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, aradallah yarhaman nabi, arada innallaha yarhamun nabiyya wal malaikatu yad'una lahu. Yang dimaksud Allah melimpahkan sholawat itu adalah Allah berkehendak untuk merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal malaikah, sedangkan malaikat itu berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat melimpahkan sholawat, dan mati malaikat berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdullah bin Abbas, yusholluna, kata Abdullah bin Abbas maknanya yushallun yatabarrakun, ya, memberi keberkahan. Dan juga dikatakan dari Ibnu Abbas juga bahwa as-shalah minallah ar-rahmah, sholawat dari Allah kepada Nabi adalah curahan rahmat Allah, ya, rahmat yang khusus. Ar-rahmah, ya, al-makrunah bit-ta'zim, atau rahmatul khassah al-makrunah bit-ta'zim. Makna sholawat itu adalah rahmat yang khusus yang diiringi dengan pemuliaan dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti maknanya, kalau Allah bersolawat pada Rasul, maknanya Allah melimpahkan rahmatnya yang khusus, ya, Allah melimpahkan rahmatnya yang khusus, ya, yang teriring disertai dengan pemuliaan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka baru kemudian Allah memerintahkan, ya, kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk bersolawat pada beliau. Dan yusholluna itu adalah untuk istimrar, fi'il mudhari'. Yusholluna, fi'il mudhari' ini memberi makna keberlangsungan, ya, keberlangsungan. Jadi Allah senantiasa, ya, senantiasa daripada melimpahkan kepada salawat kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian sallu alaihi wasallimu, wahai orang yang beriman, maka salawatlah engkau, ai ud'u lahu birrahmah, maknanya berdoalah untuk Rasul supaya Allah mencurahkan rahmat yang khusus kepada beliau. Doakanlah beliau dengan rahmat. Wasallimu taslima, dan bersalamlah kepada beliau. Jadi hayyuhu bi tahiyatul Islam. Ya, hormatilah, berilah salam penghormatan kepada Rasul dengan salam kaum muslimin sebagaimana umumnya. Ini selain diperintahkan untuk memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi di sini salam khusus yang digandeng dengan sholawat. Ya. Sehingga sholawat itu yang lengkap adalah, atau dari sini para ulama memakruhkan orang bersolawat tanpa salam, karena di situ perintahnya shollu alaihi wasallimu, bersolawatlah kalian dan bersalamlah. Maka sholawat itu makruh tanpa salam, kecuali yang memang khusus datang
lafadznya dari Rasulullah itu tanpa salam. Seperti sholawat yang biasa kita baca di tasyahud, itu tidak ada kalimat salamnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad wa shallaita wa barik. Itu kalimatnya wa barik, bukan wa sallim. Nah, itu khusus karena memang waridnya dari Rasulullah begitu, ya kita ikuti begitu. Tapi kalau kita bersolawat sendiri, maka makruh kalau tidak diiringi dengan salam. Kecuali solawat-solawat yang memang itu ada warid dari Rasulullah SAW, seperti solawat pada apa? Pada tasyahud akhir, ya, pada tasyahud akhir. Juga solawat pada, seperti dalam riwayat itu solawat Jibril. Ya, solawatnya Jibril. Itu sallallahu ala Muhammad tanpa wasallam. Itu khusus karena itu ada riwayat, maka itu khusus. Tapi secara umum maka sholawat itu, ya, sholawat itu harus diiringi atau dianjurkan untuk diiringi dengan salam. Ya, sallu alaihi wasallimu taslima. Ya. Kemudian juga kadang baik itu dalam bentuk fi'il madhi seperti sallallahu alaihi wasallama. Ya, shalla pasangannya itu wasallama. Ya, kalau pakai fi'il amr, Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah sholawat. Sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Bukan wasallam. Kalau sholli wasallim, kalau sholla wasallam. Ya maklum kadang ada yang keliru ya, karena mungkin kita belajar nahwu sorof, ya hanya sholla sallallahu alaihi wasallim. Nah ini opo sholla wasallim. Untung malaikatnya tidak bingung ya. Malaikat mungkin paham sudah. Cuma nggak iso coro Arab ya. Ya tapi alangkah baiknya itu kalau sholawat itu ya yang tepat. Kalau ojo model-model, engkau sholla wasallam, boleh kepingin model gaya baru, sholla wasallim, padahal salah kabeh. Iya kadang orang-orang kan gitu. Kalau sudah ngikuti yang lumrah itu tidak enak kalau ngikuti yang lumrah. Maunya yang agak beda. Maunya gitu, tapi nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya, ini salah. Sholla itu wasallam, nggak ada sholla wasallim. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wasallim, karena sholli itu kata fi'il amr, kata perintah, wasallim juga kata perintah, sama. Karena wa itu kan huruf ataf, ini menggabungkan dan. Maka itu kan kalimatnya harus seimbang dengan wa itu. Kalau ini fi'il madhi, past tense, ya ini past tense. Kalau ini apa namanya kata perintah, ya ini kata perintah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Juga ditambah satu lagi, itu sholawat kepada Alu Muhammad, karena di hampir, ya, boleh katakan hampir semua sholawat Ibrahimiyah itu pasti Rasul mengatutkan, ya, mengikutkan wa ala ali Muhammad. Nah, dan juga di hadis yang lain, la tusallu alaihi salat al-batra, dan riwayat Imam Hakim dan Mustadraknya, jangan kamu sholawat kepada saya dengan sholawat yang batra, sholawat yang terputus. Apa itu yang terputus ya Rasul? Kamu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kamu kemudian berhenti. Ya, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga contohnya baik di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, hampir semua riwayat, kan ada banyak riwayat jalur periwayatan tentang sholawat Ibrahimiyah. Ada sedikit detail-detailnya yang berbeda dalam beberapa jalur itu. Nah di situ hampir semua jalur sholawat periwayatan sholawat Ibrahimiyah itu pasti Rasul mengucapkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini contoh dari beliau bahwa beliau tidak memisahkan sholawat, ya, dengan ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ada 4. Ya, 4 bahwa sholawat, ada salam, ada kepada Sayyidina Muhammad, kepada keluarga Sayyidina Muhammad. 4. Ini lengkapnya begitu. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli wa sallim, gampangannya begitu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita dapat ijazah itu dari Syekh Fadhil Al-Jailani 313 kali setiap hari sejumlah Ashabu Badr dengan lafaz begitu. Lafaznya itu tadi, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 313 kali.
Kemudian qul Abul Aliyah, salatullah sana'uhu alaihi indal malaika wa salatul malaika ad-du'a. Jadi salawat Allah itu adalah pujian Allah kepada Rasulullah di hadapan para malaikat, menurut sebagian pendapat yang lain. Tadi kan sudah kita jelaskan. Yang salawat dari Allah rahmat, dari malaikat istighfar, pengampunan, permintaan ampun. Dari kita salawat itu adalah doa. Allahumma sholli, ya Allah limpahkanlah salawat. Salawat dari umumnya kaum muslimin adalah doa. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain, pendapat yang lain, salawat Allah itu maksudnya sanjungan Allah atas Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Sedangkan salawatnya para malaikat itu doa. Dan Imam Baghawi meriwayatkan dengan sanadnya ya daripada Abu Sa'id Ahmad Muhammad bin Abdul Abbas Al-Humaydi, terus ya daripada sanadnya kepada Ka'ab bin Ujrah, kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah. Itu dari tabi'in, itu Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, saya pernah bertemu sahabat Ka'ab bin Ujrah. Ya. Faqala, maka berkata sahabat Ka'ab bin Ujrah ini berkata kepada saya, katanya Abdurrahman bin Abi Layla ini, dikatakan, ala uhdi laka hadiyatan sami'tu minan Nabi SAW, maukah kamu saya berikan hadiah untukmu, yang mana hadiah itu saya mendengarnya dari Rasulullah SAW. Faqultu bala, iya, katanya Abdurrahman bin Abi Layla, iya. Fahdihali, tolong hadiahkan itu kepada saya. Faqala sa'alna Rasulullah SAW, kami pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, kaifa sholatu alaikum ahlal bait. Ya Rasulullah, bagaimana bersolawat kepada kalian ahlul bait? Ya, maka Rasul bersabda, qulu, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Juga diriwayatkan dari jalur yang lain. Ya, dari Imam Baghawi meriwayatkan daripada Abu Hasan Sarkhosi dengan sanadnya ya kepada Abu Humaid. Qalu ya Rasulullah, ya. Ini Abu Humaid, ini seorang tabi'in, meriwayatkan dari para sahabat bahwasanya mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami ya bersolawat kepada engkau. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah, qulu, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Dan jalur periwayatan ini banyak. Di Bukhari sendiri ada beberapa jalur, tidak kurang dari sekitar 10, kurang lebih 10 jalur itu ada. Dan masing-masing jalur periwayatan itu ada detail-detail yang berbeda. Sedangkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya Syarah Muhadzab itu mengumpulkan seluruh riwayat itu, mengumpulkan seluruh riwayat sholawat Ibrahim. Seluruh riwayat sholawat Ibrahim dikumpulkan oleh Imam Nawawi, maka menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik innaka Hamidum Majid wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kumpulan dari seluruh jalur daripada periwayatan sholawat Ibrahim yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ya. Ya, seolah-olah sudah mencakup semua periwayatan dari sholawat Ibrahimiyah. Makanya kan di riwayat awal tadi yang kita riwayatkan kita riwayatkan di tafsir Baghawi, itu di riwayat pertama itu tanpa wa azwaji wa dzurriyyati. Cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di riwayat kedua ada tambahan Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, maka digabung Muhammad wa Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Baghawi dengan sanadnya daripada Abu Amr dan seterusnya dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna awlan nasi bi
yaumul qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya paling utamanya manusia terhadap diriku, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersolawat, orang yang paling banyak di antara mereka kepada saya apanya? Solawatnya. Itu orang yang paling utama, yang paling berhak untuk berdekatan dengan Rasulullah SAW. Atau dalam riwayat yang lain, aqrabuhum, ya, aqrabunasi indallah indallah yaumul qiyamati manzilatan aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat ya kepada saya tempatnya, posisinya nanti di hari kiamat adalah hasinum akhlaqan wa aktsaruhum alayya sholatan. Dan riwayat yang lain, orang yang paling bagus akhlaknya dan orang yang paling banyak sholawatnya kepada saya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Ali Al-Habasyi ya, meriwayatkan dalam kalamnya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi bi asyra, siapa yang bersolawat kepada saya, kata Rasulullah SAW, dengan satu solawat, maka Allah akan melimpahkan pada orang itu 10 solawat. Dan beliau menjelaskan bahwa solawat dari Allah satu saja, balasan solawat dari Allah itu sudah mencukupi dunia dan akhirat. Bagaimana 10 solawat itu dengan satu solawat. Man shalla alayya asyran, dan siapa yang bersolawat, lanjutan dari itu, siapa yang bersolawat kepada saya 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, maka Allah akan bersolawat pada orang itu dengan solawat yang 10 kali tadi 100 kali. Man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan, siapa yang solawat kepada saya 100 kali, maka Allah akan melimpahkan pada orang itu 1000 kali solawat. Man shalla alayya alfan zahamat mankibi yaumul jannah, dikatakan siapa yang solawat kepada saya 1000 kali, maka pundaknya akan berdempetan dengan pundakku nanti pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Juga Al-Habib Ali Al-Habasyi rahimahullah radhiyallahu meriwayatkan dalam kalamnya beliau bahwa man shalla, kata beliau, man shalla alaihi jalisan ghafarallahu lahu qabla an yakum, siapa yang bersolawat, kata beliau yang meriwayatkan dari hadis dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang bersolawat pada saya dalam keadaan duduk, maka Allah ampuni dia dalam keadaan sebelum dia berdiri. Aku ampuni sebelum dia berdiri. Dan siapa man shalla alayya qa'iman, siapa yang sholat pada saya dalam keadaan berdiri, ghafarallahu qabla an yajlis, maka Allah akan mengampuni bagi orang itu sebelum dia duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin kalau saya berpikir ketika mendengar kalam itu, mungkin itu ya salawatnya. Kenapa kan kita habis majelis itu kan biasanya salawat dulu baru berdiri ya. Itu saya katakan salawat usiriyah buat ngusir orang. Jadi kalau majelis selesai, Rasulullah Muhammad baru orang berdiri. Nah itu kan sebelum dia ya, jadi ketika duduk dia salawat, maka Allah ampuni sebelum dia berdiri. Ya, makanya kenapa kok disalawati dulu? Mungkin itu Allah a'lam bishawab. Dan dikatakan diriwayatkan dalam Fatwa Ibn Hajar bahwa man sofaha, siapa yang berjumpa dengan saudara kemudian berjabat tangan, ya, menjabat tangan saudaranya dan sembari seraya dia bersolawat kepada saya, maka Allah ampuni dosa antara keduanya. Makanya itu kenapa kok musafah itu kan ada salawat, Allahumma sholli ala Muhammad itu ya. Tapi orang yang kurang kerjaan kan selalu bilang itu bid'ah semuanya bid'ah, ngajinya kurang jauh, jadi belum tahu hadisnya. Sekali dapat hadisnya dhaif atau maudhu itu palsu, ya sampaian silakan biar diambil saja lah. Jadi memang kita nggak pernah, kita dari dulu baru kita baca Fatwa Ibn Hajar, baru kita dapat itu hadis itu bahwa orang sholawat sembari dia bersalaman sembari sholawat itu gugur dosa. Tidak ada disebut di situ subuh. Kalau subuh asar itu adat saja, kebiasaan dari para salaf. Tapi yang di situ cuma disebut bahwa sholawat dia musafahah sembari dia bersolawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Fatwa Ibn Hajar tidak disebut wala asar wala waktu tertentu, tidak. Pokoknya berjumpa dia sholawat atau dia sholat berjabat tangan, ya, sembari dia bersolawat. Nah itu. Kalau itu tradisi, memang adat daripada asar dengan subuh. Kenapa asar subuh? Ya itu karena asar itu kan dan subuh itu dua waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Ya.
Adapun hadis khusus tentang itu tidak ada. Jadi ya dari situ kita yakini ya dari yang dilakukan oleh para ulama-ulama itu pasti ada lah dalilnya. Bukan kemudian tidak ada dalil, cuma karena mungkin kadang-kadang mereka tidak menjelaskan dalil itu, seperti sholawat musafahah, dia mengucapkan sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Abdullah Al-Khurqi, ya, Imam Baghawi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Abdullah Ibn Fadl, ya, sampai kepada sanadnya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasul bersabda, man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyra, siapa yang bersolawat kepada saya satu kali solawat, ya Allah bersolawat kepada orang itu membalas solawatnya 10 kali. Begitu juga dengan sanadnya Imam Baghawi meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Taubah, ya, kepada Abdullah bin Mubarak sampai kepada sanadnya kepada Thabit Al-Bunani, kepada Sulaiman Maula Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Abi Talha dari sahabat Abu Talha, sanadnya daripada sahabat Abu Talha radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Rasulullah SAW bersabda, anau ja'a dzata yaumin wal busyra fi wajhi. Datang suatu kali Rasulullah SAW sedangkan kegembiraan nampak pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, qala innahu ja'ani Jibril, barusan datang kepada saya Jibril alaihissalam. Faqala, maka berkata Jibril kepada saya, inna rabbaka yaqul, ya Muhammad, Tuhanmu berucap, berfirman, ama yurdika ya Muhammad, ala yusalli alaika ahadun min ummatik illa sallaitu alaihi asyran, wa la yusallim alaika min ummatik illa sallamtu alaihi asyran. Tidakkah kau ridha ya Muhammad, ya, ini Tuhanmu berfirman padamu, tidakkah kau ridha ya Muhammad, yakni tidak bersolawat seorang pun dari umatmu kecuali saya akan membalas solawatnya 10 kali, dan tidak bersalam seorang dari umatmu kecuali saya akan bersalam kepada dia 10 kali, yang saya membalas 10 kali salam kepada umatmu itu tadi yang bersalam kepadamu. Begitu juga riwayat dari Abdul Wahid Al-Malihi, Imam Baghawi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdul Wahid Al-Malihi dan dengan sanadnya kepada sahabat Amir bin Rabi'ah, ya, Nausami an-Nabi, dari ayahnya Rabi'ah, bahwa asalnya ayahnya itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul man shalla alayya sholatan shollat alaihi al-malaikatu ma shalla alayya falyuqilla al-'abdu min dzalika aw liyukthir. Siapa yang bersolawat kepada saya satu kali solawat, maka Allah shollat alaihi malaikah, maka malaikat akan bersolawat kepada orang itu, ma shalla alayya, selama orang itu bersolawat kepada saya. Siapa yang bersolawat kepada saya, kata Rasulullah, maka malaikat akan terus bersolawat kepada, mendoakan orang itu, yang bersolawat pada orang itu, membalas solawat orang itu selama orang itu bersolawat kepada saya. Falyuqil al-abdu min dzalika aw liyukthir, maka hendaknya mempersedikit hamba itu dari solawat atau memperbanyak. Silakan dia mempersedikit atau memperbanyak daripada solawat. Maka dikatakan daripada riwayat Imam Baghawi meriwayatkan daripada Abu Nuaim dari Sufyan Abdullah bin Sa'ib, dari dengan sanadnya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahin yang berkeliling di muka bumi, yang mana malaikat tadi mereka menyampaikan kepada aku, kata Rasulullah, dari umatku salam mereka. Ya. Kita di sholat itu kan, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, sholawat atasmu hai Nabi. Ya, assalamualaikum. Itu langsung alaika. Kaf itu kaful khitab, kaf langsung menunjukkan orang kedua, kepadamu. Ya, sedangkan sholat, kalau kita bicara sama orang lain itu batal sholat kita. Kalamul adami tidak boleh, kecuali kepada Rasulullah SAW. Maka langsung assalamualaikum ayyuhan nabiyyu.
Dan menunjukkan bahwasanya beliau hidup dan para anbiya memang hidup di kuburnya. Ya, dan Rasul sampai sholawat kepada beliau. Jika tidak, buat apa diajarkan assalamu alaika? Nah, kalau tidak ya cukup assalamu alaihi atau assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh, cukup. Tidak perlu pakai kamu, engkau. Berarti kan orangnya ada, langsung khitab assalamu alaika. Ya, bukan assalamu alaihi, bukan assalamu ala nabi. Langsung kepada engkau. Mau diganti Ustaz. Hah? Mau diganti kan? Mau diganti. Ya. Kemudian jadi ayat ini ya, daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu menunjukkan kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hambanya tentang betapa luhurnya manzilah daripada Rasul SAW, kedudukan daripada hamba dan Rasul utusannya Nabi Muhammad SAW di sisi beliau di antara para malaikat. Ya, itu yang sudah kita jelaskan tadi. Bahwa makna di antara makna yusolli selain melimpahkan rahmat, ai Allah itu yuthni ala nabi indal malaikah. Jadi makna yusolli selain Allah melimpahkan sholawat dari Allah, selain Allah melimpahkan rahmat, itu adalah bahwa Allah menyebut-nyebut kemuliaan Nabi di hadapan para malaikat, menyanjung Nabi di hadapan para malaikat dan malaul a'la. Malaul a'la itu baik itu malaikat maupun para arwahnya para nabi-nabi terdahulu, dan nabiyin wasiddiqin, juga para siddiq, para syuhada, sholih. Allah menyebut kemuliaan beliau SAW di hadapan para malaikat dan malaul a'la. Itu diantara salah satu diantara makna innallaha malaikatahu yusholluna, Allah itu bersolawat. Dan juga malaikat, ya, pertama kali Allah memerintah malaikatul muqarrabin, malaikat makhluk kiramul makhluk ibadullah al-mukramin, hamba-hamba Allah yang mulia itu para malaikat, untuk bersolawat kepada beliau. Kemudian barulah Allah memerintahkan ya, kita yang ada di alam dunia ini untuk bersolawat dan bersalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, agar berkumpul pujian kepada beliau dari alam yang luhur maupun dari alam dunia yang rendah ini, semua memuji kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan Ibn Abi Hatim ya, meriwayatkan dalam kitab tafsirnya ya, bahwasanya dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Bani Israel berkata kepada Musa alaihissalam, hal yusolli rabbuka, oh ya, apakah Tuhan bersolawat kepada engkau wahai Musa? Maka fanadahu rabbuh, ya Musa, ya, maka dipanggil Nabi Musa oleh Allah Ta'ala, wahai Musa, mereka bertanya kepadamu, hal yusolli rabbuka, apakah ya Tuhanmu itu bersolawat kepada engkau? Ya, apakah yusolli, apakah Tuhanmu itu bersolawat wahai Musa? Kata pertanyaan Bani Israil. Maka Allah jawab, ya, mereka bertanya kepada engkau, apakah Tuhanmu bersolawat? Fakul, maka ucapkanlah wahai Musa, na'am, ya. Innama usolli ana wa malaikati ala anbiya'i wa rusuli. Hanya saja aku bersolawat atas para nabiku dan para rasulku. Ya, sehingga lalu Allah turunkan ayat khusus untuk menyebut sholawatnya kepada Rasulullah SAW. Itu ayat ini, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Dan juga Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah SWT juga bersolawat kepada hambanya orang-orang mukmin, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43 yang sudah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, pagi hari dan sore hari. Huwallazi, sebab dialah Allah yang yusolli alaikum, dialah Allah yang melimpahkan rahmat kepada kalian, yang bersolawat kepada kalian. Wa malaikatu, juga malaikatnya mendoakan kalian. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah itu penyayang kepada orang mukmin. Ya, begitu juga
Allah menyatakan bahwa dirinya bersolawat kepada hambanya orang yang mukmin di surat Al-Baqarah ayat 155. Babashirus sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka mengucapkan innalillahi, sesungguhnya kami hanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami hanya kembali kepadanya, hanya kepadanya kami kembali. Maka Allah sebut ganjarannya orang yang demikian, orang yang bersabar menghadapi musibah dengan menyadari bahwa dia milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ya, maka ganjaran orang itu adalah ulaika alaihim sholawatum min rabbihim. Itulah orang-orang yang bagi mereka sholawat dari Tuhan mereka. Ya, sholawat dari Tuhan mereka. Warahmah dan rahmat, ulaikumul muhtadun, dan mereka itu orang yang diberi petunjuk. Al-Baqarah 155, 157. Dalam hadis juga dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang memilih saf sebelah kanan imam. Allah bersolawat dan malaikatnya kepada orang yang mayaminis sufuf, kepada saf yang ada di sebelah kanan imam. Di kitab Is'adur Rafiq disebutkan ketika Rasul mengucapkan keutamaan sebelah kanan, maka saf sebelah kiri kosong. Maka Rasul bersabda, siapa yang memakmurkan yang sebelah kiri ketika kosong itu 2 kali lipat pahalanya dari yang kanan. Baru setelah itu orang-orang penuh gini kan. Ya, di kitab Is'adur Rafiq Syarah Sulamut Taufik. Kemudian juga di hadis yang lain, ya, Rasul mendoakan orang yang menunaikan zakat ya, melalui beliau, mengumpulkan zakat pada beliau. Ya, nyatanya Abi Aufa datang kepada beliau seperti di Bukhari. Kemudian Rasul mendoakan pada Abu Aufa, sahabat Abu Aufa, Allahumma sholli ala Abi Aufa. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Ali Abi Aufa. Ya, tentunya sholawat kepada orang mukmin tadi yang dimaksud di ayat-ayat tadi, ya tentu berbeda dengan sholawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholah itu maknanya itu doa atau maknanya kesejahteraan. Ini Allah melimpahkan doa, mendoakan orang itu rahmatnya atau kesejahteraan pada orang yang disolawati tadi. Jadi selain Allah mengabarkan bahwa Allah bersolawat pada Nabi, Allah di dalam Quran di surat Al-Ahzab tadi, ya, ayat 41, 42, 43, Allah mengabarkan bahwa dia juga bersolawat pada orang mukmin. Juga surah Al-Baqarah 155 tadi, ya kan? Al-Baqarah 155 tadi, Allah juga melimpahkan sholawat kepada orang mukmin. Ulaika alaihim sholawatum min rabbihim wa rahmah. Juga di hadis tadi yang kita sebutkan, Allah juga bersolawat pada orang-orang yang ada di sebelah kanan imam. Jadi selain beliau Allah mengabarkan sholawatnya kepada Rasulullah SAW, Allah juga mengabarkan bahwasanya Allah melimpahkan ya sholawat kepada orang-orang yang disebut orang-orang mukmin secara umum dan kepada orang-orang mukmin yang secara khusus tadi. Itu orang-orang mukmin yang ciri-cirinya tadi dia berzikir kepada Allah bukratan wa asila, waladzi yusolli alaikum, waladzi yusolli alaikum. Begitu juga istrinya Jabir dan juga kepada Jabir yang mana dia meminta supaya Rasulullah mendoakan ya, kepada istri Jabir, maka Rasulullah mendoakan sallallahu alaika wa ala zaujika, kepada sallallahu alaiki wa ala zaujiki, kepada istrinya Jabir. Semoga Allah melimpahkan salam padamu dan kepada suamimu. Itu Jabir bin Abdullah. Ya. Dan banyak hadis mutawatir yang datang bahwa Allah SWT yakni menunjukkan bahwa Rasul SAW memerintahkan untuk bersolawat kepada beliau dan mengajarkan tata cara solawat kepada beliau. Di antaranya tadi yang sudah kita nukil daripada Imam Baghawi, ya Allahumma sholli Muhammad wa sholli ala Ibrahim dan Hamidum Majid barik ala Muhammad dan barik ala Ibrahim dan barik ala Ibrahim dan Hamidum Majid. Juga di riwayat yang lain, ya kami sudah tahu ya Rasulullah, alimna kaifa sholatu alaik waqad arafna assalamu alaik. Kami sudah tahu bagaimana cara salam kepadamu, tapi kami belum tahu bagaimana sholawat kepadamu. Ajarkan kepada kami. Kemudian Rasul mengatakan, "Qulu, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Dan banyak hadis dalam kitab-kitab hadis dengan jalur yang bermacam-macam, ya, yang semua tadi sudah kita jelaskan bahwa Imam Nawawi sudah mengumpulkan sholawat itu, ya, semua jalur sholawat itu. Ada lagi jalur yang lain dari Ibn Abi Hatim.
Kata Rasulullah, ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu juga Ammas salam, adapun salam yang tadi disebutkan oleh para sahabat, salam itu kami sudah kenal, sudah tahu salam kepadamu. Maksudnya adalah salam dalam tasyahud itu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami sudah tahu salam itu. Tapi sholawat bagaimana ya Rasul caranya bersolawat kepadamu? Maka Rasul mengajarkan tata caranya tadi. Ya, begitu juga dalam riwayat yang lain Allahumma sholli ala Muhammad dari hadis Bukhari. Ya, hadis Bukhari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Muhammad Muhammad abdika rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ya, maka dari situ kemudian dikumpulkan sholawat tadi yang sudah kita katakan daripada riwayat ini. Tafsir Ibnu Katsir itu banyak menukil jalur periwayatan sholawat itu. Ya, sholawat tersebut. Kemudian juga dikatakan di jalur riwayat yang lain dari riwayat Sahih Muslim, ya amaranallah an nusalli alaika bagaimana nusalli alaik. Allah telah memerintahkan kami ya Rasul untuk bersolawat kepada Anda. Lalu bagaimana solawat kepada Anda? Maka Rasul terdiam. Fasakata Rasulullah hatta tamannaina annahu lam yas'alu. Ya, seolah-olah sahabat tadi yang bertanya tadi, ya, itu sahabat Bashir bin Sa'ad tadi yang bertanya tadi, seandainya saja dia berangan-angan seandainya dia tidak menanyakan pertanyaan itu kepada Rasul, seolah-olah Rasul berat untuk menjawab itu. Karena beliau sebetulnya tidak mau secara tawaduknya beliau tidak mau dikultuskan pada sahabat, tapi kan itu sudah menjadi kewajiban kita. Ya, seperti ucapan Sayyidina, tidak mungkinlah Rasul mensayyidkan dirinya, Sayyidina Muhammad, tapi kan itu sudah menjadi kewajiban kita. Ya memang beliau mengajarkan itu tanpa kalimat Sayyidina, karena tentu tidak mungkin beliau mensayyidkan dirinya sendiri, begitu. Maka beliau setelah diam beliau sampai seandainya sahabat tadi berangan-angan seandainya kami tidak menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka setelah berdiam itu Rasul mengucapkan ucapkan oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalam kama qad alimtum. Sedangkan salam seperti yang kalian sudah ketahui, yaitu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi salamnya didahulukan di sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatnya setelah syahadat Muhammad tanpa salam. Dan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Juga Imam Syafi'i meriwayatkan dalam musnadnya dari Abi Hurairah seperti itu juga. Ya. Dari sini Imam Syafi'i berpendapat, ya, rahimahullah radhiyallahu anhu, bahwasanya wajib untuk orang yang sholat itu untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam tasyahud akhir. Jika dia tinggalkan sholatnya kepada Rasul dalam tasyahud akhir, maka tidak sah sholatnya. Ya. Sedangkan sebagian daripada Malikiyah, mutaakhirin dari Malikiyah dan selainnya itu seolah-olah mencacat dalam tanda kutip kepada pendapatnya Imam Syafi'i yang mensyaratkan sholawat itu pada tahiyat akhir. Ya. Dan menyangka bahwa Imam Syafi'i menyendiri dalam pendapatnya ini bahwa tanpa sholat itu tidak sah. Ya, menyendiri dalam pendapatnya ini. Tapi ijma ulama itu menurut Imam Tobari, Imam Tohawi dan sebagainya, Al-Khattabi pensyarah Bukhari dan sebagainya berpendapat bahwa justru kebalikannya, justru sebagian jumhur ulama mensyaratkan sholawat itu dalam tasyahud akhir, bukan seperti yang dikatakan sebagian ba'dul mutaakhirin Malikiyah mengatakan seolah-olah memprotes Imam Syafi'i dengan mengatakan bahwa beliau menyendiri dalam pendapatnya untuk bersolawat di tasyahud akhir. Wallahu a'lam bishawab. Panjang kalau kita bicara tentang bagaimana solawat kepada beliau SAW, mengingat bahwa agungnya daripada kebesaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian saja daripada sebagian yang warid dari solawat itu. Mungkin nanti kita akan sambung dan pertemuan akan datang. Ini Senin kelima ya. Berarti nanti Senin pertama tafsir lagi Ganjil ya. Senin depan insyaallah. Wallahu a'lam. Ya Rabbi,